Lu pernah denger nggak? Ada orang yang jadi kaya banget gara-gara investasi saham. Tapi ada juga yang bilang kalau reksadana itu lebih aman dan lebih cocok buat orang yang nggak mau ribet. Nah, hari ini kita bakal bahas bedanya saham sama reksadana dan mana yang lebih cocok buat lu. Jadi, kalau lu masih bingung, simak baik-baik ya. Mari kita bahas. Jadi gini, kalau kita ngomongin karakteristik dasar antara saham dan reksadana, dua-duanya punya cara kerja yang beda banget. Meskipun sama-sama bisa jadi sumber keuntungan. Gue bakal jelasin lebih dalam tentang struktur dan cara kerja kedua instrumen ini, supaya lu bisa paham dengan lebih jelas. Saham itu pada dasarnya adalah surat berharga yang menunjukkan kalau lu itu pemilik sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Kalau lu beli saham sebuah perusahaan, berarti lu punya sebagian dari perusahaan tersebut. Misalnya, lu beli saham Google, berarti lu punya bagian kecil dari Google, walaupun yang nggak banyak, tapi tetap aja lu punya hak atas kinerja perusahaan itu. Setiap saham punya harga yang bisa naik dan turun tergantung performa perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaan lagi untung, produknya laku keras, atau mereka nemuin teknologi baru yang canggih, harga saham mereka bisa naik. Tapi kalau perusahaan itu lagi rugi, harga sahamnya juga bisa turun. Gampangnya, harga saham itu fluktuatif, jadi bisa berubah-ubah dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang bikin saham menarik adalah potensi keuntungan yang bisa sangat besar. Misalnya, kalau harga saham naik 10%, ya lu langsung dapat 10% dari uang yang lu investasikan. Apalagi kalau lu beli saham di perusahaan yang berkembang pesat, keuntungan bisa berlipat-lipat. Tapi, ingat, kenaikan harga saham itu bisa juga berbalik menjadi kerugian. Kalau harga saham turun, lu juga bisa rugi besar. Intinya, saham itu sangat bergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar. Jadi ada faktor eksternal yang mempengaruhi. Satu lagi, kalau lu beli saham, lu juga punya hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Meskipun kalau sahamnya sedikit, ya suaranya juga kecil. Tapi yang lebih penting adalah lu bisa dapetin dividen kalau perusahaan membagikan keuntungan mereka. Dividen itu adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham yang biasanya dibayar per tahun atau per kuartal. Sekarang, kalau lu investasi di reksadana, cara kerjanya beda. Jadi, reksadana itu adalah wadah kumpulan dana dari banyak investor yang digabungkan dan dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi ini tugasnya memilihkan instrumen investasi, entah itu saham, obligasi, atau pasar uang. Jadi, dalam reksadana, duit yang lu taruh nggak cuma dipakai buat beli satu jenis aset, tapi tersebar di berbagai tempat. Misalnya, kalau lu pilih reksadana saham, duit lu bakal dibeliin saham-saham di berbagai perusahaan yang sudah dipilihkan oleh manajer investasi. Manajer investasi ini yang punya pengetahuan dan pengalaman lebih buat memilih saham-saham yang bagus. Jadi, lu nggak perlu repot-repot pilih saham sendiri dan lebih aman karena ada yang mengelola. Struktur reksadana tuh ada dua tipe utama. Yang pertama itu reksadana terbuka, dan yang kedua, reksadana tertutup. Di reksadana terbuka, investor bisa masuk dan keluar kapan aja selama jam pasar saham buka. Jadi, lebih fleksibel. Sedangkan di reksadana tertutup, lu nggak bisa seenaknya keluar, karena saham reksadana ini terbatas dan biasanya ada periode tertentu di mana investor bisa menjualnya kembali. Di reksadana, diversifikasi adalah kunci. Artinya, meskipun dana lu digabung sama dana orang lain, dana itu nggak cuma diinvestasikan ke satu jenis aset. Jadi kalau salah satu aset itu jatuh, yang nggak terlalu berdampak besar ke seluruh portofolio reksadana. Misalnya, dalam satu reksadana, ada saham, obligasi, dan pasar uang. Kalau saham turun, mungkin obligasi atau pasar uang bisa tetap stabil, jadi ada proteksi risiko di sana. Berbeda sama saham, di reksadana lu nggak bisa pilih-pilih saham atau aset yang lu mau beli. Semua keputusan investasi itu diambil oleh manajer investasi. Mereka akan memilihkan instrumen yang sesuai dengan strategi investasi dan tujuan reksadana itu. Jadi, kalau lu pengen investasi yang lebih praktis dan gak ribet, reksadana bisa jadi pilihan yang cocok. Di sisi keuntungan, karena reksadana lebih terdiversifikasi dan dikelola oleh profesional, keuntungannya cenderung lebih stabil, walaupun gak secepat saham. Jadi kalau saham bisa naik drastis dalam waktu singkat, reksadana cenderung lebih steady, meskipun tetap ada potensi cuan yang menarik. Kesimpulannya, kalau lu beli saham, lu punya kontrol langsung atas investasi lu, tapi juga harus siap dengan volatilitas harga saham yang bisa naik turun dengan cepat. Kalau di reksadana, lu menyerahkan kontrol itu ke manajer investasi yang akan mengelola dana lu, tapi lu jadi lebih aman karena ada diversifikasi dan pengelolaan profesional.
Jadi, semua tergantung lu, mau yang lebih aktif dan kontrol langsung, atau yang lebih praktis dan dikelola oleh profesional. Jadi, sekarang kita masuk ke topik yang gak kalah pentingnya, yaitu soal tingkat risiko dan potensi keuntungan dari investasi saham dan reksadana. Ini dua hal yang sering banget jadi pertimbangan utama bagi investor, karena setiap investasi pasti punya trade-off antara risiko dan imbal hasilnya. Nah, gue bakal bahas ini lebih dalam supaya lu bisa tahu kira-kira mana yang lebih cocok buat gaya investasi lu. Mulai dari saham dulu, ya. Lu pasti udah pada tahu kan, kalau saham itu risikonya bisa tinggi banget. Artinya, harga saham bisa naik dengan cepat, tapi juga bisa turun dalam waktu singkat. Semuanya tergantung dari kondisi perusahaan dan juga pasar secara keseluruhan. Jadi kalau lu beli saham sebuah perusahaan, keuntungan lu bisa berlipat-lipat kalau perusahaan itu berkembang pesat. Misalnya, sahamnya naik 20% atau bahkan 100%, tergantung dari seberapa besar dan cepat perkembangan perusahaan itu. Tapi, sisi negatifnya, saham itu juga bisa turun dengan cepat. Fluktuasi harga saham itu kadang nggak bisa diprediksi karena banyak banget faktor yang mempengaruhinya. Kalau misalnya perusahaan tiba-tiba rugi, manajemennya ganti, atau bahkan ada isu-isu yang negatif soal perusahaan itu, harga saham bisa langsung ambruk. Bahkan dalam waktu beberapa jam atau beberapa hari aja, harga saham bisa turun drastis. Kalau lu berani investasi di saham, berarti lu harus siap dengan risiko yang lebih besar juga. Tapi, keuntungan yang bisa lu dapetin juga lebih tinggi, karena saham punya potensi capital gain yang gede banget. Ini yang bikin saham sering banget jadi pilihan buat orang yang mau cuan cepat dan siap dengan ketidakpastian. Tentu aja, kalau sahamnya salah pilih atau pasar lagi turun, kerugian yang bisa lu alami juga besar. Contoh yang gampang, misalnya lu beli saham di perusahaan teknologi yang lagi naik daun, misalnya Tesla atau Google, yang mana sahamnya bisa naik sampai ratusan persen dalam beberapa tahun. Tapi, kalau lu beli saham perusahaan yang gak berkembang, bisa jadi lu cuma dapat kerugian, atau bahkan gak dapat dividen yang cukup untuk nutupin kerugian itu. Sekarang, kita ngomongin soal reksadana. Sebagai perbandingan, reksadana itu punya risiko yang lebih rendah dibandingkan saham, karena dana yang lu investasikan itu tersebar ke banyak instrumen. Misalnya, kalau lu beli reksadana saham, manajer investasi bakal membeli saham-saham dari berbagai perusahaan. Jadi risiko lu nggak terfokus hanya pada satu perusahaan aja. Bahkan dalam reksadana campuran, dana bisa dipakai buat beli saham, obligasi, bahkan pasar uang. Diversifikasi ini ngebantu banget untuk mengurangi risiko. Jadi, kalau ada satu saham yang turun harganya, nggak akan langsung berdampak besar ke keseluruhan portofolio reksadana, karena ada banyak aset lainnya yang bisa menstabilkan performa. Tapi, meskipun risiko lebih rendah, potensi keuntungan dari reksadana juga nggak setinggi saham. Ya karena performanya tergantung dari keseluruhan portofolio yang ada. Kalau manajer investasi pilih saham dan obligasi yang oke, ya performa reksadana bisa bagus. Tapi kalau portofolionya nggak pas, keuntungan yang didapat pun bisa lebih kecil. Namun, kelebihan utama reksadana adalah bahwa risiko lebih terkontrol. Lu nggak perlu khawatir soal satu saham atau satu obligasi yang ambruk, karena ada banyak instrumen lain yang membantu menjaga kinerja reksadana secara keseluruhan. Dengan kata lain, meskipun return-nya lebih stabil dan nggak bisa setinggi saham, risiko lu juga lebih minim. Satu hal lagi yang perlu lu tahu, di reksadana, biasanya manajer investasi akan memilihkan instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko. Jadi, kalau lu memilih reksadana yang lebih konservatif, kemungkinan besar risiko yang dihadapi lebih rendah dan potensi keuntungannya juga lebih kecil. Sedangkan, kalau lu pilih reksadana agresif yang investasinya lebih banyak ke saham, maka potensi cuannya lebih besar, tapi risikonya juga lebih tinggi. Balik lagi ke potensi keuntungan. Di saham, kalau lu beruntung, lu bisa dapetin keuntungan capital gain yang gede banget dalam waktu singkat. Misalnya, lu beli saham perusahaan yang lagi berkembang dan harganya melonjak tinggi, lu bisa langsung jual dan dapat untung. Selain itu, beberapa perusahaan juga membagikan dividen ke pemegang saham, yang bisa jadi sumber pendapatan pasif buat lu. Dividen ini bisa jadi tambahan keuntungan yang terus mengalir, meskipun harga sahamnya nggak naik-naik banget. Namun, ada juga perusahaan yang nggak memberikan dividen, jadi keuntungan yang lu dapetin cuma dari capital gain aja. Biasanya, saham-saham yang nggak bagi dividen, itu lebih berfokus pada pertumbuhan harga sahamnya. Jadi kalau perusahaan itu sukses berkembang dan sahamnya naik, lu bisa dapetin keuntungan besar. Tapi kalau nggak berkembang, ya harga sahamnya bisa stagnan atau malah turun.
Di sisi lain, reksadana biasanya memberikan keuntungan yang lebih stabil, meskipun nggak setinggi saham. Keuntungannya berasal dari diversifikasi aset yang lebih banyak dan dikelola oleh manajer investasi profesional. Jadi, meskipun reksadana nggak bisa ngasih keuntungan besar dalam waktu cepat, secara keseluruhan performanya cenderung lebih aman dan terjaga. Selain itu, ada juga dividen yang bisa dibagikan oleh instrumen-instrumen yang ada dalam portofolio reksadana, tapi jumlahnya nggak sebesar dividen dari saham individual. Yang jadi kelebihan utama reksadana adalah bahwa dikelola profesional. Jadi, walaupun keuntungannya lebih stabil, lu nggak perlu repot-repot mikirin pergerakan pasar atau analisa saham. Semua udah ada yang nanganin, dan manajer investasi yang berpengalaman biasanya bisa lebih objektif dalam memilihkan instrumen yang tepat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa saham punya potensi keuntungan yang lebih besar, tapi juga risiko yang lebih tinggi. Sementara reksadana lebih stabil dan terdiversifikasi, dengan risiko yang lebih rendah, tapi potensi keuntungannya juga nggak setinggi saham. Pilih yang mana? Tergantung sama toleransi risiko dan tujuan investasi lu. Kalau lu lebih suka yang cepat, berani dengan risiko besar, dan pengen keuntungan tinggi dalam waktu singkat, saham bisa jadi pilihan. Tapi kalau lu lebih memilih keamanan dan stabilitas, serta nggak keberatan dengan keuntungan yang lebih moderat, reksadana bisa jadi pilihan yang pas. Jadi, kalau kita ngomongin soal kemudahan dan waktu yang diperlukan dalam investasi saham dan reksadana, dua hal ini juga jadi pertimbangan penting buat banyak orang. Kalau lu nggak punya banyak waktu buat mantau pasar atau mikirin investasi lu, pasti lu lebih milih investasi yang lebih gampang dan nggak bikin ribet. Nah, mari kita bahas lebih dalam soal ini. Kalau kita ngomongin soal kemudahan dalam investasi saham, sebenarnya ada sisi mudah dan susahnya. Mudahnya, karena sekarang udah banyak platform online yang mempermudah kita buat beli dan jual saham. Bahkan, buat pemula sekalipun, lu bisa langsung daftar akun di sekuritas, transfer dana, terus mulai beli saham. Semua bisa dilakukan lewat aplikasi di handphone. Jadi praktis banget kan? Tapi, di balik kemudahan itu, ada kerumitan yang lu harus siapin, apalagi kalau lu mau serius main saham. Kalau lu cuma asal beli saham tanpa ngerti apa yang lagi terjadi di perusahaan atau di pasar, lu bisa jadi terjebak. Riset itu penting banget di saham, karena pergerakan harga saham sangat bergantung pada performa perusahaan dan kondisi pasar secara keseluruhan. Untuk bisa profit dari saham, lu harus punya pengetahuan dasar tentang analisis fundamental dan teknikal. Analisis fundamental itu kayak lu ngerti kondisi keuangan perusahaan, prospek industrinya, atau berita-berita yang berpengaruh. Sedangkan analisis teknikal itu lebih ke cara baca grafik pergerakan harga saham untuk prediksi kapan waktu yang tepat buat beli atau jual. Ini membutuhkan waktu dan perhatian ekstra. Kalau lu nggak punya waktu buat belajar dan mantau saham, ini bisa jadi masalah. Pasar saham itu fluktuatif, bisa naik atau turun dalam waktu yang cepat banget. Jadi kalau lu nggak siap untuk ngikutin pergerakan saham tiap hari, bisa-bisa lu salah ambil keputusan. Kalau lu tipe yang suka banget mantau saham dan suka baca berita perusahaan, mungkin saham cocok buat lu. Tapi kalau enggak, lu bisa saja ketinggalan momen dan akhirnya rugi. Selain itu, ada yang namanya trading harian atau day trading, di mana orang beli dan jual saham dalam sehari buat cari keuntungan cepat. Ini jelas membutuhkan waktu dan perhatian penuh. Kalau lu cuma punya waktu sedikit buat investasi dan nggak mau ribet, trading harian jelas bukan pilihan yang tepat. Sekarang, kita bandingin sama reksadana. Salah satu keuntungan utama dari reksadana adalah kemudahannya. Sebagian besar orang yang memilih reksadana itu karena praktis dan nggak ribet. Kalau lu nggak mau repot-repot memilih saham atau aset yang tepat, reksadana jadi pilihan yang pas. Kenapa praktis? Karena reksadana itu dikelola oleh manajer investasi profesional yang udah berpengalaman dan paham cara memilihkan instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan reksadana tersebut. Jadi, lu cuma perlu pilih jenis reksadana yang sesuai sama profil risiko dan tujuan investasi lu, misalnya reksadana saham, campuran, atau pasar uang, dan biarkan manajer investasi yang ngatur sisanya. Selain itu, untuk membeli dan menjual unit reksadana itu juga gampang banget. Sekarang udah banyak platform yang menyediakan layanan jual beli reksadana, bahkan langsung lewat aplikasi mobile. Lu nggak perlu khawatir tentang kapan harus beli atau jual, karena reksadana itu biasanya terkelola secara otomatis. Yang lebih menarik lagi, di reksadana, lu nggak perlu tahu cara analisis saham atau analisis pasar kayak di saham. Manajer investasi yang bakal handle semuanya, dan mereka yang melakukan riset pasar, memilih aset, dan mengelola portofolio investasi.
Jadi, lu nggak perlu sering-sering buka aplikasi atau baca laporan perusahaan tiap hari. Semua sudah diurus oleh orang yang ahli di bidangnya. Ini yang bikin reksadana jadi pilihan banyak orang yang mau investasi tanpa ribet. Apalagi buat mereka yang punya waktu terbatas atau nggak punya banyak pengalaman di dunia investasi. Lu cukup pilih produk reksadana yang sesuai dengan tujuan keuangan lu, terus tinggal tunggu aja hasilnya. Kalau ngomongin soal waktu, di saham lu lebih banyak butuh waktu buat riset dan memantau pasar. Kalau lu orang yang sibuk, pasti bakal ngerasa kalau investasi saham itu memakan waktu yang banyak. Sehari-hari, harga saham bisa naik turun, dan kalau lu nggak siap mantau terus, ada kemungkinan lu bakal ketinggalan kesempatan. Bahkan, kalau lu mau jadi day trader yang beli jual saham dalam satu hari, itu jelas butuh waktu penuh, karena lu harus mantau grafik harga saham setiap saat. Lain halnya dengan reksadana. Karena dikelola oleh manajer investasi, waktu yang lu butuhkan jauh lebih sedikit. Lu cuma perlu memilih jenis reksadana yang sesuai dengan tujuan investasi lu, dan setelah itu lu tinggal pantau hasilnya. Kalau lu nggak terlalu tertarik untuk menghabiskan waktu banyak di depan layar untuk analisis saham, reksadana ini sangat cocok buat lu yang pengen investasi pasif. Di reksadana, meskipun lu bisa memantau kinerja investasi lu lewat laporan bulanan atau tahunan, lu nggak perlu setiap hari buka aplikasi buat cek harga atau pergerakan pasar. Manajer investasi yang ngurusin semuanya, jadi waktunya lebih hemat dan lu nggak perlu pusing mikirin ini itu setiap hari. Buat orang yang nggak punya banyak waktu, reksadana jelas lebih menguntungkan karena lebih praktis dan efisien. Lu bisa investasi dengan lebih sedikit waktu, tapi tetap dapat hasil yang cukup stabil. Jadi, kalau soal kemudahan dan waktu yang dibutuhkan, reksadana jelas lebih praktis dan efisien. Lu nggak perlu repot-repot cari saham, analisis pasar, atau terus-terusan mantau harga. Semua itu sudah diurus oleh manajer investasi, jadi lu cuma tinggal pilih produk reksadana yang cocok sama tujuan keuangan lu. Sedangkan saham, meskipun bisa ngasih keuntungan yang besar, itu juga butuh waktu dan perhatian lebih. Kalau lu pengen investasi di saham, lu harus siap buat belajar, analisis perusahaan, dan mantau pergerakan harga secara rutin. Kalau lu orang yang punya banyak waktu buat ini dan suka aktif dalam investasi, saham bisa jadi pilihan. Tapi kalau lu lebih suka praktis dan gak mau ribet, reksadana jelas lebih cocok buat lu. Jadi, pilih mana yang sesuai dengan gaya hidup dan waktu yang lu punya, dan pastikan itu sesuai dengan tujuan investasi lu juga. Oke, jadi intinya, pilihan antara saham dan reksadana itu tergantung sama gaya investasi lu, tujuan keuangan, dan seberapa besar risiko yang siap lu ambil. Kalau lu mau potensi keuntungan besar dan siap dengan risiko, saham bisa jadi pilihan. Tapi kalau lu lebih suka yang lebih aman dan dikelola profesional, reksadana bisa jadi jalan keluar. Semoga video ini ngebantu lu buat memutuskan mana yang lebih cocok buat lu. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe, supaya gue bisa terus bikin konten-konten investasi lainnya yang bermanfaat buat lu semua. Sampai ketemu di video berikutnya.